Dua surat resmi dari Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial, Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, yang baru saja diterima oleh Dinas Sosial Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. Apakah dua surat ini ada hubungannya dengan jadwal penyaluran bantuan sosial baik PKH maupun BPNT di tahun 2022? Namun sebelum kita mencermati kedua surat dari Kementerian Sosial ini, bagi yang baru berkunjung atau belum subscribe, klik dan aktifkan lonceng notifikasinya agar dapat berlangganan gratis dengan berita terupdate, aktual dan mendidik dari channel PKH Reportase. Sobat PKH Reportase, dua surat dari Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial, Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, apakah ada hubungannya dengan penyaluran bantuan di tahun 2022 ini? Mari kita cermati dan menyimpulkannya. Surat pertama yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial seluruh Indonesia nomor 62D-PS.04-PS.02-1-2022 tertanggal 25 Januari 2022 perihal tindak lanjut temuan atas pengawasan BPKP tahun 2020. Isinya agar Kepala Dinas Sosial Provinsi menerbitkan surat edaran kepada Dinas Sosial atau institusi sosial kabupaten kota pelaksana PKH untuk memfasilitasi upaya penyelesaian permasalahan penyaluran bantuan sosial PKH terkait dengan KKS tidak terdistribusi dan KPM tidak transaksi, meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas kinerja pendamping PKH. Karena yang melakukan verifikasi itulah Dinas Sosial. Cuma model verifikasi yang akan dilaksanakan itu sampai sekarang belum ada. Apakah melalui musyawarah desa atau kelurahan kah? Atau melalui teman-teman pendamping kah? Atau kita langsung tetapkan saja? Itu belum ada, yang masih kita tunggu, di samping dengan penetapan indikator kemiskinan yang akan ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Selanjutnya, Sobat PKH Reportase, surat dari Kementerian Sosial ini merupakan tindak lanjut dari laporan hasil audit tujuan tertentu, evaluasi dan pemantauan BPKP atas bantuan sosial beras, PKH, dan kartu sembako dalam rangka penanganan COVID-19. Bantuan sosial beras, PKH, dan kartu sembako di Kementerian Sosial tahun 2020. Perlu diketahui, Kementerian Sosial hingga saat ini masih berfokus pada hasil akhir verifikasi kelayakan kembali KPM BPNT PPKM tambahan. Jadi kalau misalkan dari penerima BPNT itu ada yang mau dilakukan pengusulan, boleh lewat aplikasi itu, ataupun mau disanggah bahwa KPM ini sudah tidak. Oleh karena itu, bagi yang lolos verifikasi kelayakan peserta BPNT PPKM, untuk yang belum dapat KKS, maka akan mendapatkan pendistribusian kartu KKS-nya, dan bagi yang belum cair kasnya juga bisa mencairkan bantuan BPNT PPKM-nya hingga akhir bulan ini. Dan berdasarkan pemantauan tim kami di salah satu cabang Bank Mandiri, pendistribusian KKS masih terus berlangsung, dan setelah KPM menerima kartu KKS-nya agar segera melakukan penarikan atau transaksi segera pada agen e-warung. Bagi KPM BPNT PPKM baik yang telah menerima KKS sejak tahun 2021 tapi belum lengkap penarikan bantuannya ataupun yang baru menerima kartu KKS, maka hari ini sudah bisa melakukan pencairan bantuan. Informasi tadi jelas sudah bahwa pada bulan Januari ini hingga akhir nanti masih berfokus pada penyelesaian program bantuan sosial tahun anggaran 2021. Perlu diketahui bahwa PKH tahap 1 dan BPNT Januari masih dilakukan verifikasi kelayakan hingga akhir Januari ini. Sehingga pencairan untuk PKH kemungkinan besar belum ada di bulan Januari ini.
Selanjutnya, mari kita cermati surat kedua dari Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial, Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, nomor 63-3.4-PS.04.02-1-2022, tertanggal 25 Januari 2022, perihal tindak lanjut temuan atas pengawasan BPKP tahun 2020. Menindaklanjuti surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP nomor S63-D2-03-2021 tanggal 26 Agustus 2021 perihal update tindak lanjut atas hasil pengawasan tahun 2020. Dengan ini diinstruksikan sebagai berikut. 1. Mengoptimalkan kinerja dalam rangka pendampingan dan menyediakan fasilitas yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh KPM PKH. 2. Melakukan pemutakhiran data komponen dan status kependudukan yang dimiliki oleh setiap KPM PKH agar dilaksanakan secara rutin dan mengkoordinasikan dengan Dinas Sosial Kabupaten Kota untuk dapat diinput ke aplikasi 6NG. 3. Kepada seluruh Korkap, Korkot, dan Korwil PKH se-Indonesia agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas kinerja pendamping PKH. Sobat PKH Reportase, inti dari surat Kementerian Sosial ini adalah optimalisasi peran pendamping dalam mengatasi permasalahan KPM PKH. Kementerian Sosial terus berupaya melakukan perbaikan data bantuan sosial Bansos, termasuk Bansos bersyarat program Keluarga Harapan PKH, agar tidak ada lagi data penerima Bansos yang tumpang tindih. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menjelaskan bahwa bersama jajarannya, pihaknya tengah merapikan dan memastikan akurasi data ganda penerima manfaat Bansos dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS yang harus dipadankan dengan nomor induk kependudukan NIK sehingga benar-benar bisa menjadi rujukan bagi semua penyaluran program bantuan sosial. Perlu diketahui, peran pendamping sosial tak terkecuali pendamping sosial PKH sangat menentukan dalam hal ini pemutakhiran data KPM. Pemutakhiran data, maksud dan tujuan pemutakhiran data adalah untuk memperoleh kondisi terkini anggota KPM PKH. Data tersebut digunakan sebagai data dasar program perlindungan sosial. Khusus PKH, data tersebut digunakan untuk verifikasi, penyaluran, dan penghentian bantuan. Beberapa perubahan informasi dari KPM sebagai berikut. 1. Perubahan status eligibilitas KPM PKH. 2. Perubahan nama pengurus dikarenakan meninggal, cerai, berurusan dengan hukum, dan hilang ingatan. 3. Perubahan komponen kepesertaan. 4. Perubahan fasilitas kesehatan yang diakses. 5. Perubahan fasilitas pendidikan yang diakses. 6. Perubahan domisili KPM. 7. Perubahan data pengurus dan anggota keluarga sesuai dengan data kependudukan. 8. Perubahan data bantuan program komplementer dan perubahan kondisi sosial ekonomi. Pemutakhiran data dilakukan dengan cara wawancara langsung satu persatu peserta sesuai dengan nama kelompoknya. Karena peserta sudah dibentuk dalam beberapa kelompok guna mempermudah penyampaian informasi. Dengan didampingi oleh ketua kelompoknya masing-masing, peserta dapat menyampaikan satu persatu data keluarganya kepada pendamping. Pemutakhiran data kita lakukan secara berkala ketika ada perubahan komponen. Namun, kenaikan kelas siswa pemutakhiran data dilakukan secara besar-besaran atau menyeluruh sehingga jumlah nominal bantuan yang diterima tepat ada kecil maupun besar tergantung jumlah komponen atau tanggungan keluarga penerima manfaat. Pendamping PKH bertanggung jawab atas data KPM dampingan mereka masing-masing. Bertanggung jawab penuh terhadap pemutakhiran data di masing-masing wilayah kerjanya, melakukan pemutakhiran data komponen dan status kependudukan yang dimiliki oleh setiap KPM PKH agar dilaksanakan secara rutin dan mengkoordinasikan dengan Dinas Sosial Kabupaten Kota untuk dapat diinput ke aplikasi 6NG.
Jadi, intinya surat tersebut supaya peran pendamping ke depan lebih optimal dan bisa bekerja dengan baik dalam upaya sebagai ataupun mendampingi KPM dari segala permasalahan yang ada. Dengan dilakukannya perbaikan dan pemutakhiran data, sangat diharapkan persoalan terkait dengan data-data bansos yang bermasalah seperti NIK ganda dan data NIK invalid, khususnya data penerima bansos PKH, tidak terulang kembali. Sobat PKH Reportase, mari memberi dukungan kepada para pendamping PKH untuk melakukan upaya pemutakhiran dengan kondisi terupdate KPM semaksimal mungkin. Dengan memberikan dokumen terbaru yang dimiliki KPM dan memastikan dokumen yang difotokopi, misalnya kartu keluarga, KTP, dapat terbaca dengan jelas baik nama KPM maupun anggota keluarga. Demikian pula NIK dapat terbaca dengan jelas. Mudah-mudahan dalam waktu dekat semua persoalan segera tuntas dan tidak ada lagi tumpang tindih data. Sobat PKH Reportase, demikian yang bisa kami sajikan dalam video kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan diketikkan pada kolom komentar di bawah video. Tanggal Acara ini merupakan pertemuan yang istimewa di tengah pandemi COVID-19. KPM PKH mengikuti jalannya FDS P2K2 dengan Kartu Keluarga Sejahtera